Biden pasca pelantikan Rabu siang waktu setempat. Seperti apa suasana terkini di ibu kota Washington DC dan apa saja kegiatan Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris setelah dilantik? Kita bergabung dengan Ian Umar, jurnalis VOA di Washington DC. Ian Umar. Halo, selamat malam dari Washington DC, Pak Ji, apa kabar? Baik, Ian Umar. Oke, lebih dari 10 jam nih, Mas Ian, setelah pelantikan Presiden Biden. Seperti apa situasi di sana? Ya, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Amerika karena hari ini dilantiknya Presiden Joe Biden sebagai Presiden Amerika ke-46 sekitar jam 12 siang tadi, dan juga dengan Wakil Presiden Kamala Harris yang juga diangkat sebagai Wakil Presiden ke-49. Acaranya berlangsung hikmat dan juga meriah tanpa melewati tradisi-tradisi yang agak dirubah karena situasi pandemi dan situasi keamanan di kota Washington DC saat ini. Kita mengetahui bahwa ada kericuhan pada tanggal Januari 6 lalu, makanya di kota Washington DC kita kedatangan sekitar 25.000 tentara untuk menjaga keamanan, untuk memastikan acara inaugurasi berjalan dengan aman. Selain itu juga pandemi, karena isu pandemi biasanya memang setiap inaugurasi yang dilakukan 4 tahun sekali ini selalu dipenuhi oleh warga Amerika. Tapi tahun ini hanya sekitar 1.000 undangan yang menghadiri acaranya, dibandingkan dengan acara inaugurasi Presiden Obama di tahun 2009 yang dihadiri sekitar 1,8 juta orang. Jadi bisa dibayangkan sangat-sangat berbeda, tapi tetap hikmat karena dan juga meriah. Kita bisa mengetahui bahwa ada acara penampilan sejumlah penyanyi yang menyanyikan lagu kebangsaan Amerika, itu Lady Gaga dan juga Jennifer Lopez juga tampil bersama Garth Brooks, dan masih ada acara-acara lainnya yang dihadiri oleh Presiden Joe Biden dan juga Kamala Harris di Capitol siang tadi. Oke, Ian, apa saja nih agenda Biden usai pelantikannya di gedung Capitol? Usai pelantikan, biasanya mereka melakukan tradisi yang namanya parade menuju Gedung Putih, yaitu kediaman dari Presiden Amerika. Nah, kalau di acara yang biasa sebelum ada pandemi, biasanya mereka berjalan melewati Pennsylvania Avenue dan bertemu dengan sejumlah para pendukungnya yang berada di pinggir jalan. Tapi tahun ini karena situasi keamanan dan pandemi ditiadakan, tapi tanpa mengurangi acara tradisi, mereka tetap mengendarai kendaraan mereka sampai di depan Gedung Putih dan mereka turun, kemudian menyapa sejumlah pendukung yang tidak terlalu banyak, tapi tetap berjalan secara hikmat. Dan sebelumnya mereka juga bersama mantan presiden Amerika lainnya seperti Presiden Obama dan juga Michelle Obama dan juga Presiden Bill Clinton dan juga Hillary Clinton serta George W. Bush dan Laura Bush. Mereka menyempatkan diri sesuai dengan tradisi mengunjungi Taman Makam Pahlawan di Arlington untuk menyematkan karangan bunga dan memberikan doa kepada para pahlawan dari Amerika yang disemayamkan di Taman Makam Pahlawan tersebut. Dan itu sudah menjadi tradisi. Dan kini mereka sudah mendiami Gedung Putih dan Kamala Harris sudah mendiami kediamannya di kediaman resmi Wakil Presiden. Panji. Ya, Ian, ini kan Joe Biden memulai masa jabatan di tengah situasi pandemi. Kebijakan apa saja yang menjadi prioritas utamanya di awal pemerintahannya sebagai Presiden Amerika? Ya, Panji, benar sekali. Ini adalah tantangan terbesar, yaitu masalah pandemi dan COVID-19. Ini menjadi isu yang sangat utama di seluruh dunia tepatnya. Dan pada pemilu ini, Joe Biden menjanjikan pemberian vaksin kepada 100 juta orang di 100 hari pertama pemerintahannya. Inilah target yang cukup ambisius, berarti setiap hari akan diberikan vaksin 1 juta orang kepada penduduk Amerika. Dan selain itu, masalah pandemi adalah juga masalah ekonomi. Presiden Biden juga mengajukan rancangan undang-undang memberikan stimulus dan juga bantuan kepada individu serta para pengusaha kecil yang terdampak ekonomi dari isu pandemi ini sebesar 1,9 triliun dolar Amerika, dan ini adalah cukup banyak kalau dibilang untuk memberikan bantuan ini. Selain itu juga ada isu-isu lain yang juga menjadi agenda Joe Biden dan Kamala Harris, yaitu mengenai climate change atau perubahan iklim. Mereka memutuskan untuk bergabung kembali dengan Paris Agreement, dan juga mereka memutuskan kembali untuk bergabung kembali dengan WHO atau WHO yang sempat diputuskan oleh presiden sebelumnya. Dan tepat hari ini juga Presiden Joe Biden sudah memulai pekerjaannya dengan menandatangani sekitar 17 executive order atau peraturan pemerintah, dan Kamala Harris sudah bertugas di Senat dengan melantik 3 senator Demokratik yang baru. Dan cukup sibuk hari ini ternyata mereka. Dan mereka juga berjanji bahwa
isu-isu lain seperti imigrasi dan juga isu kesehatan lain yang terkait dengan pandemi untuk membentuk task force atau gugus tugas baru untuk mengatasi pandemi ini, dan mereka sudah melangsungkan pekerjaan serta hari ini ditutup dengan sebuah pesta inaugurasi virtual yang diadakan di depan Gedung Putih atau di National Mall. Begitu, Panji. Baik, terima kasih laporannya Ian Umar, jurnalis VOA di Washington DC, Amerika Serikat.